5, Rasul itu 4, Ulul Azmi itu 5. Ulul Azmi itu nabi yang terlalu banyak cobaannya. Yang Rasul itu ada 4 yang dikasih kitab. Ratusan, banyak. Termasuk itu Hercules yang kasihkan orang Yahudi yang itu yang yang angkat itu yang terkuat. Iya. Yang angkat bumi kalau film kartun-kartun. Kota itu Krishna termasuk nabi itu sebenarnya. Tapi nanggap orang Dewa. Dihidup di India. Karena dia hidup di India. Dengar Nah, Nabi bilang toh, ya Allah, siapa katanya di dunia ini yang paling pintar? Ini Nabi Haidir bertanya. Tidak, Nabi Musa. Bertanya. Bertanya, dia bilang, pergi kok di situ sana di dekat pantai, ada di situ nanti apa kak Nabi bilang, ada di situ tanda-tanda yang akan ketemu ke sama orang di situ. Silahkan bertanya kok ikuti. Ikuti tuh. Itulah orang yang paling pintar. Akhirnya ini Nabi Musa pergi betul. Enggak ada dapat Tapi dia bilang, kenapa ini pergi kak di sini di pantai, kembali kak lagi di sini di pantai ini. Ternyata ketemu ada orang duduk-duduk di situ menunggu kapal. Jadi dia bilang, oh ini kapal. Katanya oh iya Nabi Hidir betul namanya, Haidir betul namanya. Jadi Nabi bilang, saya ini dikasih kak ceritanya wahyu bahwa harus kak ikut sama kita, mau kak belajar cerita bahasa atau apa. Nabi Hidir boleh, tapi syaratnya selama kau ikut dengan saya jangan kau bertanya. Jangan bertanya. Apapun yang saya lakukan ke tanya, jangan kau bertanya. Oke. Perhatikan saja. Pergi naik kapal. Nah, bocori itu kapal ini Nabi Hidir. Nabi bilang ini. Enggak bertanya ini. Bertanya ini. Jadi bilang, kenapa ceritanya? Kenapa kita tanya bocori ini? Bahaya ini. Sabuk nanti sabuk ki. Maksudnya tenggelam ki. Sekali dari tadi saya bilang jangan kau bertanya. Kau tahu kenapa saya bocori ini? Karena ini akan menjadi kapalnya pembajak laut. Itu orang yang bisa menerawang orang, sisi-sisinya orang begini, ilmunya Nabi Hidir. Karena kenapa? Boleh kita tahu dia tahu bakalan seperti ini. Biasa dia bilang oh ini anak-anak nanti calon pemimpin. Ilmunya Nabi Hidir itu. Nabi bilang itu, nah bocor oke ikut mi. Jangan kau bertanya. Tapi itu jangan kau bertanya. Ketemu sama anak-anak, nah bunuh itu anak-anak. Nah bunuh, sadis betul mi orang bertanya lagi. Kenapa kau bunuh anak-anak? Nah sudah bilang, ini nanti anak-anak jadi asbabnya orang tuanya kafir, jadi saya bunuh memang. Tapi tetap dia jelaskan, tidak sekalinya. Terakhir itu toh, ada kasih yang pagar roboh tempati sandar begini. Nah bangun, tidak dibayar. Nah bangun sampainya terkelilingi ini rumah. Nah saya bilang, kenapa kok tidak dibayar? Terus dia, kenapa sampai kau bangun ini? Mau dia bilang. Mau tahu dia bilang ini di sini di dalam anak-anak yatim berserta ibunya. Nah, kalau tahu orang luar bilang ada harta itu mau napak makan, kasihan sampainya besar ini anak-anak pasti dirampok. Jadi pagar. Nah itu. Tapi dia bilang sampai di sini mungkin. Tiap kali bertanya sampai di sini kita silahkan kamu kita berpisah di sini. Saya katanya lanjut ke perjalananku, silahkan katanya pergi mau kok. Karena nak bertanya terus toh dah. Ada yang tadi Jadi yang kau bertanya, syaratnya yang kau bertanya. Karena itu dibilang setiap perbuatan itu ada hikmahnya, ada di balik itu. Apapun baik atau buruknya pasti ada. Begitu. Ternyata itu anak-anak yatim kesini dalam itu betul tidak dirampok gara-garanya ada ada pagarnya. Jadi apa maksudnya kesimpulannya itu kan? Apa maksudnya? Kalau itu Nabi Hidir memang di kesimpulannya itu dia bisa menarak Ada bilang orang yang terakhir. Enggak kita dapat kita. Misalnya kayak Arab kadang kan biasanya bilang, oh ini anak-anak ini. Ada biasa orang itu jalannya bisa enggak tahu. Jalannya aja. Coba perlihatkan kita, mata kaki bisa dilihat. Oh ini tidak bisa tidak bisa ditempati mau pinjam. Karena tidak ada uangnya. Tidak. Ada betul sih itu ilmunya Nabi Hidir. Ada biasa bilang itu ayam pasalnya dijago ini ya itu. Nabi Yunus saja coba tidak ada itu doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas zalimin, dia dimakan terus ikan paus sampainya hari kiamat.
Jadi itu yang makan ikan, itu ikan paus yang telan Nabi Yunus masih ada sampai sekarang. Sampainya hari kiamat, karena dia bilang Allah tuh, seandainya kau tidak bilang itu la ilaha illa anta, maksudnya saya mensalibi diriku sendiri. Karena itu orang putus asa ternyata itu Nabi Yunus. Iya, dari bagaimana ya mau keluar ke dalam perut ikan ini? Tidak, ya orang putus asa. Dia mendakwahi umatnya, tidak nak terima pindah, mau pindah dia tempat lain. Oh, tidak berjuang Iya. sampai mereka menerima. Akhirnya cepat menyerah. Akhirnya pergi naik kapal, diundi orang. Dia terus namanya keluar harus dibuang. Dia harus dibuang karena Karena mau tengah dibuang nih ceritanya nih barang-barang. Masih sabuk ini. Yang lebih harus ada satu orang. Diundi nih karena dia tahu Nabi jangan tuh rak. Jadi, masa Yunus lagi. Ketika ada Yunus lagi dibuang todang nih. Jadi toh. memang sudah takdirnya. Iya, Nabi bilang kasih. Akhirnya Nabi Yunus bicara sendiri, dia bilang jangan nih, biar nih saya yang dibuang. Iya kan 3 kali nih diundi orang tidak ada orang mau dibuang. Sekali itu dia ulah semangat kami itu masuk. Itu terus Nabi bilang karena di 3 kegelapan ada dibahas di PPA nah. Kegelapan malam, kegelapan laut kalau malam dengan kegelapan perut ikan. Coba Nabi Yunus dibuang ke 3 kegelapan. Coba kalau kita baru satu baru 1 kegelapan. Oh, kalau